Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir di perkuliahan Zoom meeting tentang mata kuliah keperawatan medikal bedah. Ya, nah sambil menunggu teman-teman yang lain, ini saya share screen terlebih dahulu untuk rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, Bu. Sudah ya? Ya, Bu. Oke. Baik. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, saya akan menyampaikan terkait rencana pembelajaran semester mata kuliah keperawatan medikal bedah ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Kartikasari, sarjana keperawatan nurse, magister keperawatan. Nah, di sini saya mengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah 1, kemudian bersama partner saya, Pak David Arifianto, magister keperawatan nurse, spesialis keperawatan medikal bedah, dan juga ada Bu Trina Kurniawati, sarjana keperawatan nurse, magister keperawatan. Nah, untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 di sini ya, bobotnya atau SKS-nya 5 SKS yang terdiri dari 4 SKS teori dan 1 SKS praktik ya. Nah, kemudian saya jelaskan terlebih dahulu untuk deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 ya. Nah, deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 di sini bahwa fokus mata ajar ini adalah pada pemenuhan kebutuhan pasien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi, dan juga hematologi. Nah, kemudian untuk deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah ya, yang pertama adalah pemberian asuhan keperawatan dengan keunggulan penyakit non-communicable disease ya. Nah, pada kasus gangguan pernapasan, kemudian kardiovaskuler dan hematologi berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, kemudian ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Selain itu, ya, gangguan sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kemudian kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 terbesar baik lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Nah, kemudian lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap pasien. Nah, intervensi keperawatan di sini meliputi terapi modalitas, ya, kemudian proses pembelajaran juga dilakukan melalui kuliah pakar atau collaborative learning, kemudian evidence-based practice nursing, dan belajar berdasarkan masalah dan praktek laboratorium, ya. Nah, kemudian capaian pembelajaran lulusan yang akan kalian capai di sini ya, ada beberapa macam ya. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kemudian menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah seperti apa sampai ke standar pelayanan pada pasien dengan perawatan medikal bedah. Kemudian melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada pasien dewasa dengan keunggulan non-communicable disease dengan memperhatikan aspek legal etis.
Nah, kemudian capaian pembelajaran lulusan yang lain adalah melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada pasien dewasa. Kemudian mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada pasien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku. Ya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah apa yang akan Anda capai di sini ya? Diharapkan Anda bisa menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, kemudian peran perawat medikal bedah ya, dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Kemudian melakukan simulasi asuhan keperawatan, kemudian melakukan simulasi pendidikan kesehatan, kemudian mengintegrasikan hasil-hasil dari penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah pada pasien dewasa. Ya. Nah, kemudian bisa melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan, kemudian melaksanakan fungsi advokasi pasien dewasa, kemudian mendemonstrasikan intervensi keperawatan, asuhan keperawatan pada pasien dewasa. Ya. Nah, kegiatan pembelajaran yang nanti akan Anda hadapi ya, seperti misalnya pembelajaran teori ya dengan menggunakan Zoom meeting, open learning ya. Kemudian pembelajaran praktikum laboratorium ya. Di sini pembelajaran laboratorium dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, praktek mandiri yang berdokumentasi ya. Nah, kemudian di mata kuliah keperawatan medikal bedah ini Anda akan melakukan atau ada tugas yang harus Anda selesaikan, ada tugas individu, juga ada tugas kelompok ya. Tugas individu seperti misalnya Anda membuat SAP, leaflet, lembar balik ya. Kemudian membuat laporan pendahuluan ketika Anda mau memasuki lab praktikum laboratorium. Ya, nah kemudian ada tugas kelompok ya, seperti misalnya makalah ya, Anda membuat makalah asuhan keperawatan dengan pasien gangguan sistem pernapasan, gangguan sistem kardiovaskuler, dan gangguan sistem hematologi, kemudian menyusun analisa jurnal EBPN, dan menyusun makalah fungsi advokasi. Ya, nah komponen penilaian di sini ya ada tugas ya, tugas terstruktur, tugas individu ya, ada UTS, UAS, professional behavior ya. Nah, selanjutnya di sini untuk penilaian yang nanti akan Anda peroleh ya, ada nilai atau skor A, kemudian AB, B, BC, C, CD, D sampai dengan E. Nah, nanti silahkan Anda bisa aktif dalam perkuliahan keperawatan medikal bedah 1 ya, kemudian Anda tepat dalam pengumpulan tugas ya, kemudian Anda bisa mengerjakan soal UTS, UAS ya, sehingga nanti nilai yang didapatkan maksimal ya. Kemudian tata tertib ya, kelas ya, ketika online ya, Stipen mengkonfirmasi perkuliahan dengan dosen maksimal sehari sebelum perkuliahan, kemudian keterlambatan yang bisa ditoleransi adalah 5 menit, kemudian mahasiswa yang terlambat lebih dari 5 menit boleh masuk mengikuti perkuliahan dengan absensi alfa ya. Kemudian wajib on cam ya. Nah, kemudian tata tertib kelas offline di sini seperti misalnya nanti di kelas laboratorium ya, tetap ya mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Kemudian Stipen seperti biasa mengkonfirmasi perkuliahan dengan dosen ya maksimal sehari sebelum perkuliahan. Kemudian keterlambatan yang bisa ditoleransi 15 menit ya. Kemudian mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit boleh masuk mengikuti perkuliahan dengan absensi alfa ya. Jika dosen tidak memberikan konfirmasi perkuliahan selama 30 menit, maka mahasiswa boleh membatalkan perkuliahan dan melakukan kontrak ulang. Serta di sini mahasiswa wajib menjaga kelas tetap kondusif selama pembelajaran ya. Nah, ada pembelajaran teori yang akan Anda dapatkan di sini ya, seperti misalnya konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah ya, peran perawat medikal bedah, kemudian anatomi, fisiologi, fisika dan biokimia sistem pernapasan ya, kemudian konsep asma, asuhan keperawatan pada sistem pernapasan di sini dari pengkajian
sampai evaluasi. Kemudian ada presentasi, di sini Anda akan mempelajari berbagai macam asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan, kemudian juga ada gangguan sistem kardiovaskuler, seperti di sini ada anatomi, fisiologi, fisika, dan biokimia sistem kardiovaskuler, kemudian konsep hipertensi, ya, beserta asuhan keperawatannya, kemudian presentasi asuhan keperawatan pada beberapa pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler, ya. Kemudian Anda juga akan mempelajari tentang anatomi, fisiologi, fisika, dan biokimia sistem hematologi, ya. Kemudian nanti di minggu ke-9 nanti Anda akan melaksanakan UTS, ya, dengan sistem di UMPP, yaitu dengan menggunakan silang, ya. Nah, kemudian dilanjutkan pertemuan yang selanjutnya, ya, ada konsep anemia, ya, asuhan keperawatannya, ya, salah satunya di sini sistem hematologi, ya, kemudian juga Anda akan mempelajari beberapa asuhan keperawatan dengan gangguan sistem hematologi yang lain, seperti misalnya leukemia, DHF, hemofili, kemudian Anda juga nanti di sini akan mensimulasikan pendidikan kesehatan pada masalah pasien dengan gangguan sistem pernapasan, kemudian kardiovaskuler, serta hematologi. Nah, juga nanti pada saat pembelajaran teori Anda akan presentasi analisa jurnal, ya, terkait sistem pernapasan kardiovaskuler, hematologi, serta di sini ada manajemen kasus serta peran dan fungsi perawat atau fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem kardiovaskuler, pernapasan, serta hematologi pada pasien dengan dewasa. Ya. Nah, dan juga di sini, ya, setelah itu Anda akan melaksanakan UAS, ya. UAS seperti biasa nanti Anda akan melaksanakan UAS di sistem, yaitu dengan menggunakan si elang. Nah, pembelajaran praktek yang akan kalian dapatkan di sini, ya, seperti misalnya pengajian fisik, sistem pernapasan, fisioterapi dada, kemudian latihan pernapasan diafragma, oksigenasi, pengkajian fisik sistem kardiovaskuler, ya, kemudian juga ada pemasangan dan interpretasi EKG, kemudian ada massage pendugularis, ya, kemudian pengkajian fisik sistem hematologi, ya, kemudian ada pemasangan infus, ya, kemudian transfusi, monitoring CVP dan pengukuran CVP, ya. Kemudian ada teknik pengambilan darah arteri serta interpretasi analisa gas darah, kemudian manajemen obat antitrombolitik, dan di sini Anda akan mempelajari, ya, perawatan tracheostomi. Nah, kemudian juga ada perawatan WSD atau water cell drainase, ya, kemudian ada uji tourniquet test, ya. Kemudian nanti Anda juga akan melaksanakan UAS, ya. Ini untuk pembelajaran praktik yang akan Anda jalani, ya, selama perkuliahan keperawatan medikal bedah. Nah, perkuliahan teori nanti dengan menggunakan Zoom meeting, ya, kemudian ada juga open learning, ya. Dan untuk pembelajaran praktek di sini, ya, tetap, ya, kita praktek di laboratorium, ya, dengan tetap mematuhi standar atau protokol kesehatan. Baik, itu untuk RPS yang saya jelaskan ke kalian, ya. Baik, apakah slide sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, sudah terlihat semua, ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari
asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan atau asma ya. Yang sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang anatomi fisiologi pada sistem pernapasan. Mungkin ada yang bisa mereview terkait anatomi fisiologi sistem pernapasan terdiri dari apa saja? Silakan. Ada apa saja di sistem pernapasan? Anatominya ada hidung ya. Kemudian ada trachea ya, faring, laring ya. Kemudian ada bronkus, bronkeolus dan alveolus ya. Nah, di sini ya untuk pertemuan yang selanjutnya di sini ya kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan ya, atau di sini salah satu contohnya adalah asma ya. Nah, capaian pembelajaran yang akan kalian capai di sini adalah kalian bisa memahami tentang asuhan keperawatan non-communicable disease dengan kasus gangguan sistem pernapasan yang di sini ya contohnya adalah penyakit asma ya. Baik ya. Nah, latar belakangnya apa sih ya? Perlu Anda ketahui ya bahwa asma adalah penyakit inflamasi yang ditandai dengan kesulitan bernapas, ya, batuk, wheezing, dan sesak di dada yang bervariasi dari waktu ke waktu. Ya, nah WHO di sini ya dalam World Health Report ya 2000 menyatakan bahwa asma merupakan salah satu dari 5 penyakit paru utama yang menyebabkan seluruh kematian di dunia ya. Dan memaparkan jumlah pasien asma di seluruh dunia ini setidaknya 300 juta orang dan jumlah pasien asma diperkirakan akan mencapai 400 juta pada tahun 2025 ya. Nah, apa sih pengertian asma itu sendiri ya? Nah, pengertian asma di sini istilah asma berasal dari kata Yunani yang artinya terengah-engah ya, yang berarti serangan nafas pendek yang melanjutkan respon abnormal saluran nafas terhadap berbagai rangsangan sehingga menyebabkan penyempitan jalan nafas yang meluas ya. Nah, hal ini disebabkan oleh bronkospasme dan hipersekresi mukus yang kental, bersifat kambuh, berulang ya, dan reversible ya. Jadi yang namanya asma di sini ya disebabkan karena adanya bronkospasme otot polos ya, dan kemudian di situ ada peradangan sehingga di sini akan menyebabkan hipersekresi mukus ya. Nah, etiologinya apa ya? Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ya, faktor internal di sini seperti misalnya adalah karena adanya faktor keturunan ya. Kemudian ada faktor eksternal di sini ya, seperti misalnya ya pasien karena terpapar alergen ya. Jadi karena sangat sensitif sekali dengan zat alergen seperti misalnya debu, kemudian parfum ya, ataupun zat yang lainnya ya, bisa makanan juga bisa. Ya. Nah, ini kenapa asma bisa terjadi ya? Nah, asma bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan asma kambuh ya. Seperti tadi karena adanya faktor keturunan, kemudian karena adanya faktor etiologi yang lain seperti misalnya zat alergen sehingga di sini ya faktor-faktor tersebut akan menyebabkan suatu inflamasi atau peradangan yang menjadikan terjadinya bronkospasme otot polos dan kemudian terjadilah sesak napas ya. Nah, kemudian ya di sini manifestasi klinis atau tanda dan gejala yang bisa ditimbulkan dari penyakit asma adalah yang pertama adalah batuk ya, kemudian ada wheezing ya atau bisa juga kita sebut dengan mengi, kemudian napas pendek ya yang biasanya kita lihat dari respirasi rate ya. Respirasi rate-nya lebih dari normal ya. Kemudian susah bicara ya. Nah, penata laksanaannya apa ya? Penata laksanaan pada pasien asma di sini ada penata laksanaan farmakologis ataupun penata laksanaan non farmakologis ya. Nah, penata laksanaan farmakologis di sini seperti obat-obatan bronkodilator ya. Nah, kemudian kalau non farmakologis
ada beberapa yang bisa dilakukan ya, seperti misalnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian latihan pernapasan ya, seperti forced sleep breathing, kemudian latihan pernapasan diafragma, latihan napas dalam ya. Nah, kemudian menghindari zat alergen. Nah, itu ya beberapa penata laksaan non farmakologis yang bisa dilakukan pada pasien asma ya. Kemudian pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan ya, ada uji fungsi paru ya dengan menggunakan alat yang namanya spirometer ya. Jadi spirometer ini lebih lengkap ya dibandingkan uji fungsi paru dengan menggunakan pigflometer. Kenapa? Karena di sini hasilnya akan lebih detail lagi ya. Bukan hanya arus puncak ekspirasi saja, tetapi di sini ada rata-rata, kemudian puncak inspirasi, puncak ekspirasinya berapa. Nah, di sini lebih detail lagi ya. Kemudian, nah, asuhan keperawatan pada asma ya, seperti biasa ada pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi serta evaluasi ya. Nah, untuk pengkajian di sini ya kita wawancara ya riwayat penyakit pasien, kemudian keluhan, pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan penunjang seperti misalnya di sini ronsen ya, kemudian tadi dilihat ya arus puncak ekspirasinya pasien asma berapa ya, semakin tinggi arus puncak ekspirasi maka akan semakin baik fungsi parunya ya. Begitu pula sebaliknya, kalau arus puncak ekspirasinya itu rendah, maka fungsi paru itu akan terhambat atau kurang baik ya. Kemudian keluhannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada sesak napas, kemudian batuk ya, kemudian nafas terengah-engah menggunakan otot bantu pernapasan ya. Nah, kemudian masalah keperawatan yang muncul ya pada pasien asma itu diantaranya adalah pola napas tidak efektif ya, kemudian bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Nah, ketika masalah keperawatan pola napas tidak efektif ini muncul, maka yang harus dilakukan kita ya sebagai perawat yang pertama adalah kaji fungsi pernapasan, kemudian berikan oksigen, kemudian posisikan semivolar ya, kemudian kolaborasi dengan pemberian bronchodilator ya. Nah, kasih fungsi pernapasan, respirasi rate-nya berapa, kemudian ada enggak otot bantu pernapasan ya, bagaimana cara bicara pasien ya. Nah, berikan oksigen sesuai dengan advice ya, advice dari dokter ya. Kita bekerja sama dengan lintas ilmu yang lain ya. Nah, kemudian bersihan jalan napas tidak efektif. Dengan cara apa? Kaji pernapasan pasien ya, kemudian anjurkan pasien untuk latihan napas dalam, latihan pernapasan diafragma dan batu efektif ya. Nah, kemudian anjurkan pasien untuk minum air hangat ya, karena untuk air hangat ini bisa meluruhkan lendir yang ada di dalam saluran pernapasan pada pasien asma. Kemudian bisa kita lakukan fisioterapi dada ya, sesuai dengan letak sekret atau letak dahak yang ada di dalam paru-paru pasien ya. Nah, kemudian evaluasinya apa ya? Tidak terdapat suara tambahan paru, respirasi rate dalam batas normal, kemudian sesak napas berkurang ya. Nah, di sini saya memaparkan terkait salah satu penelitian tentang pengaruh latihan pernapasan diafragma terhadap arus puncak ekspirasi atau APE dan frekuensi kekambuhan pasien asma. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah terdapat peningkatan APE pada pasien asma yang melakukan latihan pernapasan diafragma dan bisa menurunkan frekuensi kekambuhan. Jadi bisa Anda lakukan pada pasien asma ya, karena sudah terbukti ada penelitian yang sudah pernah melakukan latihan pernapasan diafragma dan bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan pada pasien asma ya. Nah, kemudian ini ya, saya punya kasus ya. Nyonya A dirawat di rumah sakit X dengan kondisi sesak napas, batuk berdahak, kemudian menggunakan otot bantu pernapasan. Setelah dilakukan pengkajian didapatkan adanya suara napas, wheezing, dan ronhi ya. Kemudian di paru kanan dan kiri ya. Kira-kira masalah keperawatannya apa? Silakan. Ada yang bisa menjawab?
Ayo. Kira-kira apa? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, masalah keperawatan apa yang bisa dimunculkan? Mbak Laili? Silakan Mbak Laili, masalah keperawatan apa Mbak Laili? Mikrofonnya. Mungkin pola nafas tidak efektif, Bu. Iya, Karena betul, pola nafas adanya tidak suara efektif nafas tambahan pada seperti paru. wheezing dan menghih. Iya, betul sekali ya. Kemudian selain itu ada lagi? Masalah keperawatan apa lagi yang bisa muncul? Bersihan jalan nafas tidak efektif, Bu. Iya, karena apa? Betul sekali, bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Nah, di sini ya ada batuk berdahak ya. Kemudian juga menggunakan otot bantu pernapasan, kemudian ada ronhi ya. Oke, sudah bagus ya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah saya sampaikan ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, kemudian Ya, silakan. sebelumnya perkenalkan saya Tiara Dikanti. Ya. Izin bertanya, apakah asma bisa disembuhkan, Bu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Tiara Terima Dewi kasih. untuk pertanyaannya. Untuk asma, penyakit asma itu tidak bisa disembuhkan ya, tetapi bisa dicegah atau dikurangi. Ya, seperti misalnya ya, dengan menjaga pola hidup ya, dengan makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas supaya tetap terjaga ya, kemudian menghindari alergen. Ya, karena alergen biasanya pada pasien asma dia akan muncul dan kemudian akan menjadi kekambuhan ketika daya tahan tubuh menurun, sehingga ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti misalnya tadi ya, melakukan latihan pernapasan, kemudian menghindari zat alergen, makan makanan yang bergizi, olahraga, seperti itu. Begitu Mbak Tiara? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu Dian. Iya. Baik, Bu Dian, perkenalkan nama saya Romawati. Izin bertanya, tindakan keperawatan mandiri apa yang bisa dilakukan selain dengan latihan pernafasan diafragma, Bu? Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Romawati. Untuk latihan pernafasan, selain latihan pernafasan diafragma ya, bisa ya dilakukan latihan napas dalam, ya, kemudian latihan pulse breathing ya. Tetapi di situ ya perlu Anda tekankan bahwa pasien asma yang sudah terkondisi, artinya pasien asma yang aktif kemudian masih bisa diajak bicara, sehingga latihan yang bisa kita lakukan kepada pasien asma tersebut memang bisa diaplikasikan seperti itu. Ya, kemudian ada inhalasi uap sederhana untuk mengurangi batuk pasien ya, batuk berdahak ya, seperti itu. Begitu Mbak Rohmawati? Baik, Bu Dian, terima kasih Bu atas Ya, jawabannya. baik. Saya stop share screen terlebih dahulu ya. Baik, untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah dengan tema asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan, yaitu asma ya, sudah saya bahas ya, sudah kita diskusikan bersama, dan kemudian alhamdulillah ya, kalian sudah bisa bertanya, kemudian sudah bisa berdiskusi dengan satu kasus yang sudah saya berikan ya. Nah, kemudian untuk kontrak selanjutnya, ya di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang beberapa asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan lain ya, seperti misalnya TB ya, kemudian ada kanker paru, dan kemudian ada pneumonia ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini ya. Baik, untuk perkuliahan pada hari ini kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak, Mas. Terima kasih, Bu.